Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kimia di alam, yaitu alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Unsur golongan yang pertama adalah halogen. Unsur-unsurnya yang pertama litium. Dalam keadaan standar, litium adalah logam paling ringan sekaligus unsur dengan densitas atau massa jenis paling kecil. Seperti logam-logam alkali lainnya, litium sangat reaktif dan terkorosi dengan cepat dan menjadi hitam di udara yang lembab. Unsur yang kedua, natrium. Natrium banyak terdapat dalam senyawa alam yang tak pernah berwujud sebagai unsur murni di alam. Natrium mengapung di air. Jika digerus menjadi bubuk, natrium akan meledak dalam air secara spontan. Unsur yang ketiga, kalium. Kalium berbentuk logam lunak berwarna putih keperakan. Secara alami, kalium ditemukan sebagai senyawa dengan unsur lain dalam air laut atau mineral lainnya. Kalium teroksidasi dengan sangat cepat dengan udara, sangat reaktif terutama dalam air. Unsur golongan yang kedua, alkali tanah. Unsur-unsurnya yang pertama, magnesium. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi, serta merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Magnesium klorida, senyawa karbonat, dolomit, senyawa epsomit. Unsur yang kedua, kalsium. Kalsium merupakan elemen terabaikan kelima terbanyak di bumi. Kalsium juga merupakan ion terabaikan kelima terbanyak di air laut dilihat dari segi molaritas dan masanya. Senyawa karbonat, senyawa fosfat, senyawa sulfat, senyawa fluorida. Unsur golongan yang ketiga, halogen. Unsur-unsur yang pertama adalah fluorin. Fluor merupakan gas halogen univalen beracun berwarna kuning-hijau yang paling reaktif secara kimia dan elektronegatif dari seluruh unsur dalam bentuk murninya. Fluor sangat berbahaya, dapat menyebabkan pembakaran kimia parah begitu berhubungan dengan kulit. Unsur yang kedua, klorin. Dalam bentuk ion klorida, unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan termasuk manusia. Unsur yang ketiga, bromin. Dalam bentuk cairan, zat ini bersifat korosif terhadap jaringan sel manusia dan upaya menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam bentuk gas, bromin bersifat toksik. Unsur yang keempat, iodin. Yodium adalah halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Seperti halnya semua unsur halogen lain, yodium ditemukan dalam bentuk molekul diatomik. Yodium digunakan terutama dalam medis, fotografi, dan sebagai pewarna. Unsur golongan yang keempat adalah gas mulia. Unsur-unsur yang pertama, helium. Kandungan helium banyak ditemukan di ladang gas alam di Amerika Serikat yang merupakan penyediaan gas terbesar. Helium digunakan dalam kriogenik, sistem pernapasan laut dalam, untuk mendinginkan magnet superkonduktor, untuk pengembangan balon. Unsur yang kedua, neon. Neon memberikan pendar khas kemerahan jika digunakan di tabung hampa dan lampu neon. Sifat ini membuat neon terutama digunakan sebagai pembuatan tanda atau sign. Unsur yang ketiga, argon. Argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. Argon digunakan meluas metalurgi dan industri serta laboratorium yang memerlukan lingkungan bebas oksigen. Sekian penjelasan unsur-unsur kimia di alam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.